الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah masih mencurahkan segala karunia nikmat yang tak terbatas, nikmat yang tak terhingga kepada kita hambanya, terkhusus nikmat iman dan Islam yang hingga detik ini masih melekat di dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan nikmat iman dan Islam itulah kelak ketika kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi beriman dan berislam. Selawat beriring salam tak lupa kita haturkan, kita curahkan berkah dan cinta kepada hamba kekasihmu, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah, beliau adalah qudwah yang mesti kita tiru, yang mesti kita jadikan panutan, sehingga mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mampu dibimbing oleh Rasulullah menuju surganya, yakni surga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini banyak sekali keutamaan, banyak sekali ampunan yang Allah curahkan, ampunan yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya mari kita mensyukuri di setiap waktu yang Allah berikan pada hari ini. Karena wallahi demi Allah, malam-malam Ramadan hanyalah malam-malam bilangan saja yang mudah berlalu dan akan berganti. Maka Allah abadikan dengan ungkapan ayyamam ma'dudat. Dia adalah hari-hari yang berbilang jumlah. Dan Ramadan hanya 4 pekan saja, enggak lebih, enggak kurang dari itu. Makanya para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita gunakan waktu dan malam-malam di bulan Ramadan dengan beribadah semaksimal mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak saudara kita di tahun lalu berjumpa dengan Ramadan, namun di tahun ini mereka telah meninggalkan kita semua. Maka dari itu mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir akan sedikit menyampaikan ada satu hadis menarik. Mudah-mudahan hadis ini menjadi motivasi, menjadi evaluasi bagi kita semua, agar kita enggak seperti orang-orang yang digambarkan dalam hadis ini. Suatu ketika Rasulullah pernah bertemu dengan para sahabat-sahabat beliau. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang-orang yang muflis itu?" Orang muflis itu adalah orang yang bangkrut atau pailit. Kemudian para sahabat menjawab dengan perspektif duniawi. "Ya Rasulullah, muflis itu adalah manusia yang tidak memiliki dirham atau harta benda." Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku, orang-orang yang bangkrut itu adalah kalangan dari umatku yang ia datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, kemudian ia membawa pahala zakat, ia membawa pahala puasa, namun ketika di dunia ia sering mencaci maki saudaranya, ia menfitnah saudaranya, ia menuduh saudaranya. Maka di yaumil qiyamah Allah akan memberikan balasan pahala atas kebaikan-kebaikannya. Namun ketika pahala itu habis, maka Allah akan timpakan dosa kepadanya dan mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka itulah manusia yang bangkrut. Mungkin kalau kita berpikir bahwa manusia yang bangkrut itu ketika awalnya ia memiliki modal, kemudian ia menjalankan usaha, namun tak lama kemudian perlahan usaha itu bangkrut, enggak balik modal dan sebagainya. Namun ketika kita kembali kepada hadis ini, bahwa manusia muflis itu adalah manusia yang ia membawa pahala sholat,
ia membawa pahala zakat, ia membawa pahala puasa, namun ketika di dunia ia gemar mencaci maki, ia gemar menuduh, ia gemar memfitnah, kemudian Allah akan memberikan balasan pahala untuknya. Namun ketika pahala itu habis, maka Allah akan timpakan dosa untuknya dan mereka akan mendapatkan balasan api neraka. Maka itulah manusia-manusia yang bangkrut menurut Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi. Jangan sampai kita menjadi manusia yang menyesal. Karena orang yang menyesal, orang yang merugi digambarkan oleh Allah merengek-rengek minta kembali. Agar apa? Untuk apa? Untuk mereka memperbaiki amal soleh ketika mereka hidup di dunia. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.